Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Fatul Al-Qajari. Di sini saya yang akan menjadi pemateri pada seminar hari ini. Gimana kabar adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah. Saya alumni dari Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Hasanuddin Banten. Saya dulunya mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Ya. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita SBQ dulu ya adik-adik, supaya adik-adik ini semangat ngedengerin materi yang kakak sampaikan. Ya. Oke, nanti kakak kasih contoh dulu seperti apa SBQ-nya. Yang kedua, ntar adik-adik ikutin ya SBQ-nya itu apa. Oke, kayak gini SBQ-nya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke? Coba adik-adik, kakak pengen adik-adiknya berdiri biar tambah semangat. Oke, kita mulai ya. Tadi adik-adik udah paham kan? SBQ-nya seperti apa? Oke. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Sekali lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, duduk lagi adik-adik. Makasih adik-adik. Gimana, udah semangat belum ngedengerin materi kakak hari ini? Oke, kakak di sini akan menyampaikan materi mengenai yang lagi sering kita alami setiap hari nih, yaitu insecure, memahami dan mengatasi rasa tidak percaya diri adik-adik. Ya. Oke, adik-adik. Adik-adik ini pernah nggak sih merasa diri adik-adik ini kurang cantik? Pernah. Oke, itu nggak boleh adik-adik. Kita nggak boleh yang namanya merasa diri kita ini kurang cantik. Cantik itu relatif adik-adik. Nggak semuanya cantik itu dari fisik. Bisa cantik itu bisa dari cantik hatinya, perilakunya, sikapnya. Kalau misalnya percuma kalau misalnya cantik fisiknya, tapi kita nggak cantik hatinya, nggak cantik perilakunya, sikapnya, gitu adik-adik. Kita juga bakal dipandang sama orang lain jelek kalau misalnya kita nggak punya cantik hatinya. Nih, kita nggak boleh merasa seperti itu. Kita emang merasa seperti itu, tapi kita di mata orang lain kita cantik adik-adik. Oke. Selanjutnya, pernah nggak sih membandingkan diri adik-adik dengan orang lain? Nah, itu adik-adik. Kita nggak boleh yang namanya membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita sering membandingkan diri dengan orang lain, kita bakal capek banget. Nih, kalau misalnya kita membandingkan diri dengan orang lain, kita kasih motivasi juga ke kita. Kayak misalnya, dia pintar, kita kasih motivasi kepada kita kayak, aku harus seperti dia. Kalau misalnya aku pintar seperti dia, berarti aku harus lebih giat lagi belajarnya, jangan malas belajarnya gitu. Terus kalau misalnya kita membandingkan dari kecantikan, dia cantik banget, aku juga pengen kayak dia. Kita bisa berubah diri. Misalnya yang perawatan, skincare, ya bener gak adik-adik? Betul. Terus kita juga pernah merasa
ini selalu kurang. Nih contohnya, kita mendapatkan misalnya di kampus nih adik-adik, kita dapat nilai yang udah bagus, tapi ada teman kita yang punya nilai lebih bagus dari kita. Terus kita merasa, ih, berarti aku udah maksimal gitu belajarnya, tapi kok nggak seperti dia gitu. Jadi kita rasanya belum cukup gitu adik-adik. Iya, ya seperti itu ya adik-adik. Iya. Kalau misalnya ada yang masih mikir seperti itu, ingat kata-kata kakak ya. Iya. Oke, di sini ada pengertian insecure. Apa sih insecure itu? Siapa yang tahu? Insecure. Kurang percaya diri. Apalagi? Tidak yakin. Tadi benar yang dikatakan oleh Rais. Iri terhadap orang lain. Tadi udah nih dikatakan oleh teman saya juga. Guys, itu kan tidak percaya diri ya. Terus gak yakin gitu tuh terhadap diri kita sendiri. Jadi itu tuh bisa membuat seseorang itu mudah cemas, takut dinilai buruk oleh orang lain. Terus tadi yang kakak jelasin kan kayak membandingkan diri dengan orang lain gitu. Nah ini juga kayak bisa kan perasaan ini bisa muncul saat kita merasa kurang dalam penampilan, gitu kan, kemampuan ataupun pencapaian. Benar banget yang dikatakan kakak ini. Kak siapa namanya? Angel. Oh iya kakak Angel. Betul banget. Insecure itu adalah perasaan yang tidak aman, tidak percaya diri, terus dia merasa dirinya ini tidak berharga lagi, dan kalau misalnya dia sering meragukan kemampuan dirinya sendiri. Itu nggak boleh teman-teman. Di sini juga ada ciri-ciri orang yang insecure teman-teman. Yang pertama itu mudah minder. Nih teman-teman, dia merasa dirinya ini kayak misalnya merasa dia itu sering membandingkan diri dengan orang lain, terus dia merasa dia kurang banget dari orang lain, terus dia takut diomongin jelek-jelek, dia takut diomongin jelek-jelek sama orang lain adik-adik. Terus kalau yang udah minder, terus sering mudah minder, kita bakal yang namanya sering mencari kekurangan dirinya sendiri, tidak pernah mencari kelebihan dirinya. Benar nggak? Betul. Siapa yang pernah kayak gitu? Enggak. Bagus. Ya. Terus yang kedua ini takut gagal. Nih, kita nggak boleh yang namanya takut gagal. Kan pernah nih kita misalnya mau presentasi, tapi kita punya pikiran kayak misalnya, ih takut gagal nih, gitu tuh. Itu kan belum kejadian ya teman-teman ya. Kita gimana ke depannya, benar nggak? Kita harus buang pikiran kayak gitu. Nih teman-teman, kita yakinin kepada diri sendiri kayak misalnya, kalau misalnya kita lagi berpikir kayak takut dekat, ya aku bisa, aku nggak bakalan gagal gitu tuh. Nih contohnya, saya juga pernah dulu punya berpikiran seperti itu, karena saya dulu namanya punya trauma dari saya pas di pondok. Saya pernah ikut lomba, terus di pertengahan lomba itu saya lupa ingat kayak hafalannya gitu. Terus saya jadi takut kan ke depannya kayak misalnya mau mencoba hal baru, takut gagal gitu. Tapi pas saya
Bismillahirrahmanirrahim.